Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi melalui video kali ini. Serta saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Dewi Lestari, yang kedua ada Yulina, yang ketiga ada saya sendiri Nur Aisyah, dan yang keempat ada Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa materi yaitu mengenai diksi, yang dimana kami akan membahas tentang pengertian diksi, ketetapan dan kesesuaian diksi, apa itu perubahan makna, makna denotatif dan konotatif, kata umum dan kata khusus, kata konkret dan kata abstrak, apa definisi dan ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata, atau kata lain dari diksi yaitu pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan dalam memilih kata yang tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud atau tujuan kepada pembaca atau penyimak, baik secara tulisan maupun lisan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Teman-teman pasti bertanya, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa merupakan pemikiran atau perasaan yang diungkapkan melalui kata yang khas. Gaya bahasa ini ditentukan oleh kesesuaian dan ketetapan diksi. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu ketetapan diksi. Ketetapan diksi ini merujuk kepada kemampuan memilih kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan ide, informasi, atau emosi dalam berkomunikasi. Ketetapan diksi ini sangat penting karena berpengaruh pada kejelasan dalam menyampaikan pesan. Dalam ketetapan diksi terdapat aspek ketetapan diksi. Yang pertama ada makna kata. Makna kata terbagi menjadi dua, yaitu ada denotatif dan konotatif. Denotatif ini adalah makna harfiahnya atau makna asli dari kata tersebut. Contohnya bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk reproduksi. Dalam makna konotatif adalah makna tambahan atau ungkapan emosionalnya. Contohnya, bunga dapat bermakna sebagai keindahan atau kecantikan. Yang kedua itu ada konteks penggunaan. Dalam konteks penggunaan ini, kata yang dipilih harus relevan dengan situasi atau kondisi. Contohnya, pemilihan kata dalam acara resmi tentunya berbeda dengan pembicaraan santai. Yang ketiga ada tingkat keformalan, yaitu formal dan informal. Dalam kata formal harus menggunakan kata yang formal pula, dan dalam makna informal harus menggunakan kata yang santai. Contohnya, dalam kata formal, terima kasih Bapak Ibu. Dan jika dalam percakapan santai, contohnya seperti terima kasih ya. Selanjutnya ada efek emosional dan estetis, yang dimana dalam ketetapan diksi, pemilihan kata harus membangkitkan suasana dan memberikan daya tarik estetis. Selanjutnya mengenai pentingnya ketetapan diksi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang pertama itu meningkatkan kejelasan pesan. Yang kedua mencegah kesalahpahaman, dan yang ketiga itu mendukung tujuan komunikasi, yang dimana untuk menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ketetapan diksi. Yang pertama, penguasaan kosakata. Orang yang memiliki banyak kosakata tentunya lebih mudah untuk memilih kata yang tepat. Selanjutnya yang kedua, pemahaman konteks. Jadi kita harus memahami situasi, audiens, dan tujuan komunikasi untuk memengaruhi pemilihan kata.
Nah, dan yang terakhir itu yang ketiga, pengalaman dan latihan. Jadi kita perlu untuk lebih banyak untuk berlatih berbicara untuk meningkatkan kepekaan terhadap situasi. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai kesesuaian diksi. Nah, kesesuaian diksi adalah kemampuan memilih kata yang tidak hanya tepat secara makna, tapi juga sesuai dengan konteks atau situasi serta tujuan komunikasi dan audiens. Nah, adapun aspek-aspek kesesuaian diksi ini tidak berbeda jauh dengan aspek-aspek ketetapan diksi. Yang pertama dengan kesesuaian dengan makna kata yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada denotatif dan konotatif. Nah, yang kedua ada kesesuaian dengan konteks. Yang ketiga ada kesesuaian dengan tingkat keformalan. Yang keempat ada kesesuaian dengan audiens. Dan yang kelima dengan kesesuaian dengan tujuan komunikasi. Nah, yang selanjutnya itu pentingnya kesesuaian diksi. Yang pertama, meningkatkan kejelasan pesan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Nah, kata-kata yang tidak sesuai atau kata yang salah dengan konteks dapat menyebabkan audiens salah menafsirkan pesan atau salah memahami pesan. Nah, yang ketiga, membangun suasana yang tepat. Nah, dalam kesesuaian diksi ini adalah kemampuan yang penting dan komunikasi yang memastikan kata-kata yang digunakan relevan dan mudah diterima oleh audiens. Kesesuaian diksi dapat membantu menciptakan pesan yang jelas, tepat, dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya tentang perubahan makna akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Yulina. Materi selanjutnya yaitu jenis perubahan makna. Jenis perubahan makna itu ada 9. Pertama itu ada penyempitan, kedua perluasan, ketiga metafora, keempat ada metonimia, kelima ada sinekdoke, keenam ada hiperbol, ketujuh ada meiosis, kedelapan ada degradasi, kesembilan ada elevasi. Pertama itu penyempitan. Apa itu penyempitan? Jenis perubahan penyempitan berupa perubahan dari tingkat secara umum ke tingkat secara lebih khusus atau superordinat ke tingkat subordinat. Contohnya itu kata sarjana. Dulu kata sarjana itu hanya berarti orang yang belajar atau berilmu. Sekarang itu berarti ada kepanjangannya, yaitu gelar akademik untuk lulusan perguruan tinggi. Kedua itu ada perluasan. Jenis kedua itu ada perluasan, yaitu suatu makna yang awalnya sempit menjadi lebih luas dari kata sebelumnya, dari makna sebelumnya. Contohnya kata ibu yang dulu hanya berarti orang tua perempuan, sekarang berarti seorang pemimpin atau seseorang yang dihormati. Ketiga ada metafora. Metafora itu jenis perubahan metafora. Metafora merupakan perubahan berupa keserupaan pada sesuatu ataupun perubahan karena perbandingan berdasarkan kesamaan sifat. Contohnya bunga desa bermakna pada seseorang perempuan yang paling cantik di suatu desa. Keempat ada metonimia, berarti makna yang berhubungan dengan keterkaitan merek atau benda yang terkait. Contohnya itu minum aqua, bermakna minum air mineral, mengacu pada sebuah merek yang aqua sebagai perwakilan. Kelima ada sinekdoke, berupa jenis perubahan yang menghubungkan bagian dan keseluruhan.
bagian mewakili keseluruhan, contohnya layar telah berlayar, maksudnya seluruh kapal telah berlayar. Ke baru terdapat ya keseluruhan mewakili bagian, contohnya itu Indonesia meraih emas di Olimpiade, maksudnya seorang atlet tertentu dari Indonesia meraih sebuah medali emas. Keenam itu ada hiperbol. Jenis perubahan hiperbol itu berupa perubahan makna yang sebelumnya lemah menjadi lebih kuat. Contohnya kata menyiksa menjadi membunuh. Selanjutnya ada meiosis, kebalikan dari kata hiperbol, yang merupakan meiosis itu perubahan dari makna yang kuat menjadi lebih lemah. Contohnya tersambar petir menjadi memberi sebuah kejutan. Yang selanjutnya ada jenis perubahan degradasi, yaitu merupakan jenis perubahan yang menjadi lebih rendah atau negatif. Contohnya perempuan. Dulu sebutan netralnya untuk wanita. Sekarang kadang digunakan dalam konteks merendahkan tergantung nada bicara. Selanjutnya ada elevasi makna. Makna yang berubah menjadi lebih tinggi atau positif, kebalikan dari degradasi makna tadi, yaitu elevasi makna merupakan perubahan yang menjadi lebih tinggi atau positif. Yang contohnya itu abdi dulu itu berarti budak atau seorang pelayan, sekarang berarti seseorang yang mengabdikan diri dalam kata konotasi positifnya. Semua jenis perubahan ini mencerminkan bagaimana bahasa berkembang sesuai konteks sosial, budaya, dan waktu. Baiklah, selanjutnya materi makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dapat kita lihat, makna denotatif merupakan makna kata atau kelompok kata yang memiliki hubungan lugas antar satuan bahasa dan wujud di luar yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Sedangkan makna konotatif merupakan makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa diri orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Makna konotatif pada sebuah kata dapat berbeda-beda maknanya dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya, tergantung dengan pandangan hidup suatu kelompok tersebut. Contoh makna denotatif itu, contohnya sebuah bunga. Kalau di makna denotatif, bunga mawar di taman itu sedang mekar, sedangkan pada makna konotatif dia adalah bunga desa yang dikagumi oleh semua orang. Jadi dapat kita lihat perbedaan dari contohnya. Makna denotatif itu lebih menunjukkan sebuah fakta atau bagian fakta atau kata yang lebih objektif, sedangkan konotatif itu merupakan makna yang lebih mensimbolkan sebuah kecantikan, keindahan, atau memiliki makna yang lebih membawa sebuah perasaan. Itulah yang materi yang saya dapat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu kata umum dan kata khusus.
Kata umum adalah kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian secara umum tanpa spesifikasi tertentu. Contohnya seperti buku, makan, bagus, dan hujan. Sedangkan kata khusus merupakan kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian dengan spesifikasi tertentu atau yang memiliki arti lebih spesifik daripada kata umum. Contohnya seperti novel, makan malam, cantik, dan hujan deras. Perbedaan kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus merupakan dua jenis kata yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penggunaan dan makna yang mereka bawa. Contoh kata umum dan kata khusus serta kalimatnya. Kata umum, contoh kata umum yang pertama itu adalah rumah. Kalimatnya, saya pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Yang kedua, makan. Kalimatnya, kami suka makan di restoran ini karena rasanya enak. Contoh kata khusus yang pertama, algoritma. Kalimatnya, seorang programmer harus menguasai sebagai algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kalimatnya ilmuwan genom. Kalimatnya, ilmuwan genetika mempelajari genom manusia untuk memahami pewarisan sifat. Selanjutnya, kata konkret dan kata abstrak. Konkret adalah kata sifat dari nyata, benar-benar ada, berwujud, dan dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Konkret adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang wujudnya nyata atau bisa dirasakan keberadaannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Konkret adalah sesuatu yang dapat dirasakan dengan panca indera. Jadi, contoh yang sesuatu kata konkret adalah bunga, tanah, suara, wangi parfum, dan sebagainya. Sedangkan lawan kata dari konkret adalah abstrak. Selanjutnya, ciri-ciri hal-hal konkret. Salah satu ciri sesuatu yang kata konkret adalah dapat dilihat. Dengan begitu sesuatu dapat diketahui bentuk, warna, dan geraknya dengan mata, maka hal itu dapat disebut sebagai hal konkret. Contoh kata konkret dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Pertama, tembok kamarku baru dicat warna putih. Kedua, ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta. Sedangkan contoh kata abstrak dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta ini tulus untukmu, mohon terimalah. Yang kedua, aku mendapat ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku ialah bahasa atau ejaan yang ditetapkan oleh negara yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Nah, adapun ciri-ciri bahasa baku, yaitu bahasa yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, atau pemakaiannya yang sesuai dengan konteks kalimat, atau bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Nah, fungsi kata bahasa baku ialah 1. Pemersatu bangsa, 2. Pemberi identitas, 3. Kebangsaan atau kerangka acuan bahasa yang benar. Adapun contoh penggunaan dalam bahasa baku yaitu surat menyurat, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi, buku-buku pelajaran, dan laporan-laporan resmi. 2. Definisi bahasa dan ciri-ciri bahasa tidak baku. Definisi bahasa tidak baku yaitu bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan, seperti yang telah tercantum dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa tidak baku ialah disebut sebagai bahasa non baku atau subbaku. Nah,
Adapun ciri-cirinya yaitu: 1. Kata tidak baku sering digunakan atau tidak mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, atau bentuk kata yang diatur oleh pedoman resmi bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam konteks yang lebih santai atau formal, seperti dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau tulisan pribadi. Kata tidak baku sering digunakan atau dipengaruhi oleh dialek lokal atau bahasa daerah yang berbeda-beda dari bahasa standalam. Nah, adapun fungsi dan contoh penggunaan bahasa tidak baku, yaitu digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti ketika berbicara kepada teman, keluarga, atau dalam media sosial. Namun, tetap perlu diperhatikan agar tidak berlebihan dan tetap menjaga keformalan dalam penyampaian bahasa yang digunakan.